Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas dulu tentang translasi. Nah, tentu kalian pernah melihat berbagai motif upin ya. Nah, permukaan upin itu motifnya kadang dihiasi dengan gambar berpola yang indah. Nah, beberapa jenis ubin itu memuat gambar bentuk geometri atau bangun datar teratur dengan pola tertentu. Keteraturan pada proses pengubinan biasanya dilakukan dengan menerapkan prinsip transformasi geometri yang meliputi pergeseran atau translasi, kemudian pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, juga pengalian atau dilatasi. Contoh lain penerapan prinsip transformasi geometri dalam kehidupan itu adalah ketika kita melihat kupu-kupu. Jadi sayapnya antara sisi kanan dan sisi kirinya itu akan terlihat simetris. Begitu juga ketika kita melihat motif batik. Nah, itu banyak sekali motif-motif batik yang menerapkan prinsip transformasi geometri ini. Selain itu, kita juga bisa melihatnya pada permainan catur. Jadi pada permainan atau olahraga asa otak ini, kita akan melihat adanya penerapan transformasi geometri, terutama tentang pergeseran atau translasi. Nah, jadi kita tahu bahwa permainan catur atau catur itu merupakan sebuah olahraga asa otak yang dimainkan oleh dua orang. Nah, salah satu alat yang paling penting dan harus ada untuk memainkannya itu adalah papan catur. Olahraga ini tergolong unik karena pemainnya tidak perlu mencucurkan keringat. Jadi kedua pemain hanya perlu duduk, kemudian mengatur strategi untuk menjalankan bidang yang berada di papan catur. Bidang di papan catur itu meliputi raja, ratu, kemudian menteri, kuda, benteng, dan pion atau prajurit. Nah, tentu kalian semuanya sudah tahu ya, ini tampilan dari papan catur beserta bidangnya. Nah, setiap bidang tersebut itu memiliki syarat gerak yang berbeda. Misalnya kuda yang hanya bisa bergerak seperti huruf L, yang artinya kuda itu bisa bergerak maju 2 petak lurus, lalu dilanjutkan dengan 1 petak ke kanan atau ke kiri. Meskipun ada beberapa bidak catur yang menghalangi kuda tersebut ya di depannya, tapi kuda masih bisa melangkahinya asalkan sesuai dengan jalan seperti huruf L. Nah, kalau kita amati, jadi kalau ini kuda ya, nah geraknya berarti harus bisa maju 2 langkah, kemudian bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti ini. Dia bergerak ke kanan. Begitu juga untuk yang kuda berwarna hitam, jadi sama, bisa bergerak 2 langkah melewati pion lain, kemudian bergerak ke kiri atau ke kanan 1 langkah. Nah, jadi gerakan kuda tersebut itu hanya seperti digeser membentuk huruf L. Nah, tujuan pembelajaran kita ini nanti adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian dari translasi atau pergeseran. Kemudian kalian juga dapat menentukan bayangan suatu benda akibat dikenai translasi, serta dapat mendeskripsikan sifat-sifat bayangan benda yang dikenai translasi,
Kemudian menentukan bayangan suatu titik akibat dikenai translasi. Jadi, translasi itu adalah transformasi yang memindahkan setiap titik atau bangun pada bidang dengan cara menggeser menurut jarak dan arah tertentu. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada sebuah mobil yang akan berangkat dari rumah menuju ke taman kota. Ya, perhatikan di sini ada sebuah mobil yang akan berangkat dari rumah menuju ke taman kota. Nah, di sini mobil bergerak ke kanan, jadi dari rumah menuju ke taman kota. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, kita dapat memperoleh gambaran bahwa kondisi awal mobil, jadi saat berangkat dari rumah sampai ke tujuan, itu adalah tetap. Jadi tidak tetap itu artinya tidak berubah baik bentuk maupun volumenya, termasuk arah mobil itu juga tetap. Jadi tetap menghadap ke kanan. Yang berbeda adalah mobil itu berpindah yang semula di depan rumah ya, jadi sisi kiri kemudian berpindah ke kanan, atau kita katakan bahwa mobil itu berpindah tempat atau posisinya. Kondisi ini dikatakan bahwa mobil tersebut menerapkan prinsip transformasi geometri translasi. Nah, berdasarkan ilustrasi translasi tersebut dapat dikatakan bahwa pada saat suatu bentuk atau suatu gambar atau suatu titik itu ditranslasikan, maka yang terjadi adalah yang pertama, tiap titik atau sudut yang dipindahkan dengan arah itu mempunyai arah dan jarak yang sama. Kemudian yang kedua, orientasi, bentuk, dan ukuran bangun itu sama seperti sebelum ditranslasikan. Nah, proses translasi itu bisa dilakukan dengan menggeser bangun ke segala arah. Jadi bisa ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, di sini ada segitiga ABC yang digeser ke atau bisa digeser ke berbagai arah. Nah, untuk melakukan translasi, itu diperlukan informasi mengenai seberapa jauh suatu titik itu nanti akan digeser, baik secara horizontal maupun digeser secara vertikal. Nah, besarnya perpindahan ini itu ditunjukkan dengan vektor translasi XY, di mana X itu mengukur jarak pergeseran secara mendatar atau horizontal, dan Y-nya mengukur jarak pergeseran secara vertikal. Jadi, jika sebuah titik A, B itu ditranslasikan sebesar HK, maka hasil translasinya adalah A ditambah H, B ditambah K. Jadi kita menuliskannya bisa seperti ini. Jadi P titik A, B ya, titik P itu A, B koordinatnya, kemudian ditranslasikan T sejauh HK, maka bayangannya adalah P aksen yang koordinatnya adalah A ditambah H, B ditambah K. Kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada titik A yang koordinatnya 6,3 ditranslasikan sejauh negatif 2, 5. Nah, tentukan hasil translasinya. Nah, kita lakukan dengan dua gambar, jadi dengan menggunakan kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan gambar, juga yang kedua nanti menggunakan rumus.
Yang pertama kita gunakan gambar dulu. Kita letakkan titik A yang koordinatnya 6,3. Nah, kemudian kita translasikan sejauh negatif 2, 5. Nah, setelah kita menggambarkan letak titik 6,3 ini, nah, yang harus dilakukan adalah menggeser titik A ini sejauh 2 satuan ke kiri, karena kan negatif ya. Jadi menggeser 2 satuan ke kiri, kemudian 5 satuan ke atas. Nah, sehingga akhirnya kita peroleh A aksen yang merupakan bayangan dari titik A akibat dikenai translasi. Nah, hasil translasinya ini adalah A aksen yang koordinatnya adalah 4,8. Nah, jika kita tidak menggunakan gambar, langsung menggunakan rumus, maka penulisannya adalah A yang koordinatnya 6,3, kita translasikan sejauh negatif 2, 5, hasilnya adalah A aksen, masing-masing kita tambahkan ya, 6 ditambah negatif 2, 3 ditambah 5. Yang hasilnya adalah 4,8. Jadi sama ya. Contoh yang kedua, segitiga ABC dengan koordinat titik A-nya negatif 2,2, B-nya 2,0, dan C-nya 3,4 ditranslasikan oleh translasi T sehingga bayangan titik A itu menjadi A aksen 1,4. Pertanyaannya, yang pertama tentukan translasi T, kemudian yang kedua tentukan bayangan titik B dan C akibat translasi T, dan yang C gambarlah segitiga ABC tersebut dan bayangannya. Nah, di sini kita lihat, kita misalkan translasi T itu adalah A, B ya. Maka bayangan dari titik A negatif 2,2 oleh translasi A, B itu adalah A aksen. Jadi negatif 2 kita tambahkan A, kemudian yang duanya kita tambahkan B. Nah, padahal pada soal sudah diketahui bahwa bayangan dari titik A oleh translasi T itu adalah A aksen 1,4. Nah, di sini kita tinggal samakan. Berarti negatif 2 ditambah A itu sama dengan 1. Berarti A sama dengan 3. Dan 2 ditambah B sama dengan 4. Berarti B-nya sama dengan 2. Jadi translasinya itu adalah 3, 2. Kemudian yang B, tentukan bayangan titik B dan C akibat translasi T. Nah, karena kita sudah tahu translasi T-nya itu adalah 3, 2, berarti langsung saja dengan menggunakan rumus kita terapkan. Koordinat titik B tadi kan 2,0, kita translasikan 3, 2, diperoleh bayangannya B aksen adalah 2 ditambah 3, 0 ditambah 2. Atau kita peroleh B aksennya 5,2. Kemudian untuk titik C dengan cara yang sama, C 3,4 kita translasikan 3, 2, hasilnya kita peroleh C aksennya 3 ditambah 3, 4 ditambah 2. Atau C aksen ya, itu 6,6. Nah, kalau kita tunjukkan pada gambarnya, di sini koordinat titik A adalah negatif 2,2, kemudian titik B-nya 2,0 dan titik C-nya 3,4. Nah, seperti ini bentuk segitiganya. Kemudian sekarang kita akan mencari bayangannya. Jadi untuk titik A tadi kan bayangannya adalah 1,4.
A aksennya. Nah, di sini dari A ke A aksen, dan kita lihat bahwa gerakannya adalah 3 ke kanan, 3 langkah ke kanan, kemudian 2 langkah ke atas. Sehingga dengan cara yang sama, titik B-nya 3 langkah ke kanan dari titik B, kemudian ke atas 2 langkah, diperoleh titik 5,2. Begitu juga untuk titik C, 3 langkah ke kanan, kemudian 2 langkah ke atas, kita peroleh koordinatnya adalah C aksen, yakni 6,6. Nah, ini kalau kita hubungkan sehingga kita bisa mendapatkan segitiga ABC, kemudian segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan bayangan dari segitiga ABC. Contoh yang ketiga, titik P yang koordinatnya A,3 ditranslasikan oleh 4 negatif 2, kemudian dilanjutkan translasi negatif 56 menghasilkan titik 1, H. Tentukan nilai 2A dikurangi 3H. Nah, dari P yang koordinatnya A,3 tadi kan ditranslasikan 42. Translasi yang pertama, sehingga kita peroleh hasilnya adalah P aksennya A ditambah 4, 3 ditambah negatif 2. Itu kita sederhanakan, jadi P aksennya adalah A ditambah 4,1. Kemudian dilanjutkan translasi ini negatif 5, 6. Dengan cara yang sama kita tambahkan untuk absis dan ordinatnya, sehingga diperoleh A ditambah 4 dikurangi 5,1 ditambah 6. Kita hitung menjadi A dikurangi 1,7. Nah, padahal di sini kita tahu bahwa koordinat atau bayangan terakhirnya itu mempunyai koordinat 1, H. Nah, jadi translasinya 2 kali adalah 1, H. Nah, sekarang kita tinggal samakan, berarti A dikurangi 1 itu sama dengan 1, berarti A-nya sama dengan 2, dan H-nya berarti sama dengan 7. Sehingga nilai dari 2A dikurangi 3H, kita substitusikan nilai A dan nilai H, sehingga diperoleh nilainya adalah negatif 17. Nah, demikianlah bahasan kita tentang translasi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar, dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dalam air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.